Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 2AD3 akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai akuntansi manajemen yang beranggotakan, yang pertama ada Anggun Aulia dengan nomor BP 2001-2001. Yang kedua ada saya Hesti Endra Dianti dengan nomor BP 200107-2006 dan Salma Dihijati ID dengan BP 20011007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi biaya. Yang pertama yaitu mengenai definisi biaya secara umum. Pengertian biaya secara umum merupakan sebuah pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dimana dinyatakan dalam satuan uang menurut harga pasar berlaku, baik yang sesudah terjadi maupun yang akan terjadi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai definisi biaya menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mursyidi pada tahun 2008. Dia menyatakan bahwa biaya merupakan sebagai pengorbanan dari sumber ekonomi yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu dari Raharja Putra tahun 2009. Biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat yang lebih dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Yang ketiga dari Hasan dan Moen tahun 2006. Biaya merupakan sebagai kas atau nilai kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan untuk memberikan manfaat untuk saat ini ataupun masa yang akan datang bagi organisasi. Materi berikutnya yaitu mengenai objek biaya. Objek biaya atau cost object merupakan salah satu item atau aktivitas yang biayanya dapat diakumulasi atau diukur. Yang pertama yaitu ada produk, contohnya semen. Yang kedua ada jasa, yaitu jasa penerbangan Padang dan Jakarta. Yang ketiga ada proyek, yaitu pembangunan Bandara Internasional Minangkabau. Yang keempat yaitu ada pelanggan, contohnya pemegang Go-Card BNI. Yang kelima ada merek, yaitu contohnya minuman merek Aqua dari PT Aqua. Yang selanjutnya ada aktivitas, contohnya pengecekan bahan baku yang diterima. Selanjutnya ada departemen, yaitu departemen produksi dari PT Semen Padang. Selanjutnya yaitu mengenai materi klasifikasi biaya. Yang pertama yaitu berdasarkan kemudahan penelusurannya. Yang pertama ada biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang mudah dan akurat untuk ditelusuri. Mudah dalam artian yaitu penelusurannya tidak rumit dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Yang kedua ada biaya tidak langsung atau biaya bersama. Biaya yang tidak mudah untuk ditelusuri, serta biaya ini dibebankan kepada produk dengan menggunakan lokasi. Pengelompokan yang kedua ada berdasarkan fungsi utama dari organisasi. Yang pertama ada biaya produksi atau manufacturing cost, merupakan biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung serta biaya overhead pabrik. Yang kedua ada biaya pemasaran atau marketing expense, merupakan biaya yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran yang terdiri dari beban gaji karyawan pemasaran, beban iklan, serta ongkos angkut pembelian. Selanjutnya ada beban ADM dan umum, merupakan biaya yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum yang terdiri dari beban gaji departemen personalia, beban penyusutan peralatan departemen akuntansi, dan beban perlengkapan departemen keuangan. Pengelompokan yang ketiga yaitu berdasarkan perilaku biaya. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, merupakan biaya yang totalnya tetap tanpa dipengaruhi oleh perusahaan output driver aktivitas dalam batas relevan tertentu. Sedangkan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, merupakan biaya yang totalnya berubah secara proporsional terhadap perubahan output driver aktivitas, sedangkan biaya per unitnya tetap dalam batas relevan tertentu.
Selanjutnya, materi mengenai biaya semi-variabel atau semi-variable cost merupakan biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional seiring dengan perubahan output driver aktivitas dan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu perbedaan cost dan expense. Cost bertujuan dan mempengaruhi pemasukan, sedangkan expense bertujuan memberi manfaat pada sumber daya. Manfaat pada expense juga akan memberi efek pada modal yang akan diterima setelahnya. Saya akan melanjutkan penjelasan materi presentasi dari teman saya, yaitu mengenai format lengkap dari laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Nah, di sini dapat sama-sama kita lihat, teman-teman. Teman-teman bisa melihat formatnya sudah kami cantumkan pada PowerPoint di video kelompok kami ini. Dan teman-teman bisa melihatnya, yaitu di mana terdapat pada laporan laba rugi itu pertama ada pendapatan usaha dan jabarannya. Setelah itu total pendapatan. Setelah mendapatkan total pendapatan, selanjutnya yaitu ada biaya atas pendapatan, yaitu juga ada penjabarannya. Nah, sampai terakhir dapatlah laba atau rugi setelah operasional. Nah, poin selanjutnya yaitu mengenai pola dan karakteristik perilaku biaya. Adapun di antaranya ada biaya tetap, variabel dan semi variabel, pembagian biaya tetap, grafik, tabel rangkuman, dan perbedaan ketiga perilaku biaya per unit dan per total. Adapun yang pertama yaitu karakteristik dari perilaku biaya tersebut. Karakteristik ini juga terbagi atas 3, yaitu yang pertama perilaku biaya tetap atau fixed cost. Nah, dari fixed cost ini nanti juga akan terbagi juga atas 2 poin. Nah, sekarang apa itu biaya tetap atau fixed cost? Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap, meskipun terdapat perubahan volume dari satu kegiatan tertentu, tetapi pada biaya tetap persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas. Umumnya, besaran biaya tetap ini akan dipengaruhi oleh tujuan perilaku biaya yang nantinya akan mempengaruhi perusahaan dalam kurun waktu yang lama, teknologi perusahaan, serta strategi manajemen dan metode di dalamnya. Untuk itu, biaya tetap ini dibagi atas 2, yaitu yang pertama ada committed fixed cost dan yang kedua ada discretionary fixed cost. Adapun committed fixed cost itu adalah sebagian besar dari biaya tetap yang terjadi dari kepemilikan perusahaan, organisasi pokok, dan juga peralatan di dalamnya. Dalam perilaku biaya committed fixed cost, seluruh biaya tetap akan dikeluarkan dan tidak bisa dikurangi atau diminimalisasi, sehingga akan mampu mempertahankan perusahaan dalam hal memenuhi tujuan perilaku biaya dalam kurun waktu yang akan lama. Contoh dari committed fixed cost ini adalah biaya depresiasi, pajak bumi dan bangunan atau PBB, sewa gaji, serta asuransi. Selanjutnya masuk kepada discretionary fixed cost, atau bisa juga disebut sebagai managed atau programmed cost, yang dimana adalah biaya yang terjadi dari keputusan persediaan anggaran secara berkala atau biasanya dilakukan secara tahunan, yang mana di dalamnya akan mencerminkan kebijakan manajemen puncak secara langsung terkait akan jumlah dan maksimal biaya. Perilaku biaya ini akan menggambarkan adanya hubungan yang maksimal dari biaya keluaran ataupun biaya masukan.
tetapi tetap bisa diukur dengan volume penjualan jasa atau produk. Contoh dari discretionary fixed cost ini yaitu adalah biaya pengembangan dan riset, biaya iklan, biaya pelatihan karyawan, biaya konsultan, dan biaya promosi. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik perilaku biaya yang kedua, yaitu ada perilaku biaya variabel atau variable costing. Adapun pengertian dari variable costing ini adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tetapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan, seperti biaya bahan baku, sehingga biaya variabel ini terbagi lagi atas dua bagian, yaitu ada yang pertama generate variable cost, dan yang kedua yaitu discretionary variable cost. Nah, untuk yang pertama yaitu generate variable cost, yaitu adalah suatu biaya yang berkaitan dengan adanya hubungan fisik tertentu atas suatu penilaian kegiatan. Umumnya seluruh biaya variabel ini termasuk generate cost, sehingga biaya ini harus berubah sesuai nilai masukan ataupun pengeluarannya, seperti pemakaian bahan baku. Nah, selanjutnya yaitu ada discretionary variable cost. Sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa seluruh biaya variabel adalah termasuk generate cost. Tapi ada beberapa biaya variabel yang juga tergolong kepada discretionary variable cost. Hadirnya discretionary variable cost ini tergantung dari keputusan pihak manajemen perusahaan, sehingga kebijakan antara perusahaan dan pengeluarannya mempunyai hubungan yang sangat erat. Saat biaya pengeluaran di dalamnya berubah, maka biaya pemasukan pun tentunya akan berubah. Contoh dari biaya ini yaitu sederhananya adalah biaya iklan. Nah, masuk kita kepada karakteristik yang ketiga dari perilaku biaya, yaitu ada biaya semi variabel, yang merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel, yang mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk persediaan jasa. Selain itu, biaya variabel juga akan memenuhi perubahan volume kegiatan. Nah, setelah mengetahui karakteristik perilaku biaya, selanjutnya yaitu ada pola perilaku biaya. Dalam hal ini, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pola perilaku biaya, dan di dalamnya harus bisa dipertimbangkan. Adapun 3 faktor utama tersebut antara lain yang pertama, menseleksi seluruh biaya dan juga menyelidiki pola perilaku di dalamnya, sehingga biaya ini akan bisa dikatakan sebagai variabel yang tidak bebas dan akan dinyatakan dengan simbol huruf Y. Kedua, memilih dan juga menyeleksi biaya bebas yang bisa menyebabkan biaya di dalamnya menjadi lebih berfluktuasi, sehingga pada fungsi penyataannya akan dinyatakan dengan rumus Y sama dengan F X. Yang ketiga, memilih dan juga menyeleksi kegiatan yang dianggap relevan, di mana biaya variabel bebas dan tidak bebas di dalamnya akan dinyatakan pada fungsi biaya yang berlaku. Rumus dalam biaya tersebut akan dinyatakan dengan Y sama dengan A ditambah B X. Nah, sekarang kita masuk kepada rentang relevan atau grafik. Adapun pengertian dari rentang relevan itu sendiri adalah rentang aktivitas yang mencakup validitas asumsi yang dibuat oleh manajemen mengenai perilaku biaya. Sebagai contoh, bagian garis yang masuk dalam rentang yang relevan merupakan biaya kurvilinear dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Dalam rentang yang relevan, perilaku biaya tetap ditunjukkan dengan garis horizontal. Oleh karena itu, meskipun jumlah biaya tetap tidak berubah saat keluaran meningkat, biaya tetap per unit akan berubah karena biaya tetap
disebar ke lebih banyak keluaran. Adapun klasifikasi dari perilaku biaya ini terdapat 3, yaitu pertama, biaya tetap atau fixed cost, yang merupakan biaya yang nilainya tetap dan tidak terpengaruh dengan jumlah barang yang diproduksi seperti biaya sewa, biaya gaji, karyawan tetap atau bukan buruh. Biaya ini akan tetapi memiliki batas atau rank, berlaku kelipatan. Misalnya untuk memproduksi 1 sampai 1000 dibutuhkan karyawan satu karyawan, yaitu dibutuhkan satu karyawan. Sementara untuk memproduksi 1 sampai 20.000 dibutuhkan 2 orang atau konstan dalam rank tertentu. Adapun grafik dari fixed cost ini sendiri dapat teman-teman lihat pada PowerPoint yang sudah kami tampilkan di dalam video. Selanjutnya yaitu yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, di mana merupakan biaya yang dipengaruhi jumlah produksi. Biaya ini selalu berubah, tergantung berapa banyak atau jumlah barang yang diproduksi. Semakin banyak jumlah yang diproduksi, maka semakin banyak juga biaya variabel yang dikeluarkan seperti biaya bahan baku, buruh, dan lain sebagainya. Adapun grafik dari biaya variabel itu sendiri dapat teman-teman lihat pada PowerPoint yang sudah kami tampilkan di video ini. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu biaya semi variabel atau mixed cost. Biaya ini memiliki karakteristik dari biaya tetap dan biaya variabel atau gabungan dari kedua biaya tersebut. Mixed cost ini perlu dianalisis agar bisa dicari tahu mana yang fixed cost dan variable cost. Contohnya SPG, listrik, gas, air, dan lain sebagainya. Adapun grafik dari mixed cost ini sendiri dapat teman-teman lihat pada PowerPoint yang telah kami cantumkan di video ini. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu metode pemisahan biaya. Yang pertama ada metode perkiraan langsung. Metode perkiraan langsung hanya dapat dipakai dalam keadaan tertentu di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Dalam dunia praktis, memang hal ini sering dijumpai dan bahkan lebih sering dipakai oleh para perencana biaya yang telah berpengalaman dan yang ingin menghindar dari perhitungan-perhitungan yang sistematis. Yang kedua, metode tinggi rendah. Dari geometri dasar, kita mengetahui bahwa 2 titik diperlukan untuk menentukan suatu garis. Yang ketiga, metode diagram pencar. Yang pertama kali harus dilakukan dalam metode diagram pencar adalah mengumpulkan data dari sejumlah biaya-biaya masa lalu pada berbagai tingkat kegiatan. Kemudian, data tersebut digambarkan dalam grafik 2 sumbu vertikal atau sumbu Y untuk menggambarkan biaya. Yang keempat, metode korelasi. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep statistik korelasi. Fungsi matematis dibuat berdasarkan analisis hubungan antara 2 variabel, yakni variabel Y yang mewakili biaya dan variabel X yang mewakili satuan kegiatan. Yang keempat, metode matematis. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep matematik di mana Y sama dengan A ditambah BX. Y mewakili jumlah biaya dan X mewakili volume kegiatan. B mewakili biaya tetap dan B mewakili biaya variabel per unit. Jadi, estimasi biaya adalah perhitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau kontrak. Pengetahuan dan keterampilan teknis estimator seperti membaca gambar, melakukan estimasi atau perhitungan, dan lain-lain. Sekian, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.